else could I want? What else could I need? There's one thing I ask for, one thing I seek, to dwell in your presence, to look on your face. You flood my awareness as I lean into grace. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepangnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Saudara pastinya tidak asing dengan kata unity atau kesatuan hati. Gereja kita selalu menggaungkan kesatuan hati sebagai nilai yang penting. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta menghadirkan kesatuan. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum diserahkan untuk disalibkan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26, khususnya pada ayat 20 sampai 23 menekankan bahwa Yesus ingin mereka tetap menjadi satu sesudah ia kelak naik ke surga. Tuhan tahu disunity merupakan tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena perbedaan pandangan, latar belakang, suku, dan pekerjaan. Alkitab juga mencatat, murid-murid pernah memiliki perbedaan pandangan, bahkan ketika mereka masih bersama Yesus secara fisik. Maka tidaklah heran doa Tuhan Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Dalam Yohanes 13 sampai 16, banyak pesan unity yang Yesus ajarkan dan janjinya atas pencurahan Roh Kudus. Ia juga memerintahkan muridnya untuk saling mengasihi dan melayani. Namun, semua ini dapat terjadi dengan tuntunan Roh Kudus. Tanpanya, unity di antara mereka dan generasi penerusnya tidak akan terjadi dengan mulus. Inilah mengapa Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus dan perannya atas gereja. Roh Kudus adalah Allah dan menjadi sentral bagi murid-murid dan gerejanya untuk melakukan ajaran Yesus serta mewujudkan kerinduan hati Yesus akan kesatuan. Setelah kebangkitannya, Yesus mengingatkan para murid untuk menantikan Roh Kudus. Ia memerintahkan mereka
untuk tinggal di Yerusalem dan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka akan menjadi saksinya di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pencurahan Roh Kudus bukan saja memperlengkapi para murid, tetapi juga memampukan mereka untuk hidup dalam kesatuan. Kisah Para Rasul mencatat, setiap kali Roh Kudus dicurahkan, terjadi unity atau kesatuan. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dan tanda awal berbahasa roh seperti tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Pandangan orang yang melihat peristiwa tersebut pastinya berbeda-beda. Namun, setelah Petrus menjelaskan ini adalah nubuatan Yoel yang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya. Lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan bahasa bertobat, memberi diri dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, Roh Kudus menuntun gereja untuk menunjuk 7 orang atas pelayanan jemaat. Mereka banyak melayani di luar tanggung jawab awal yang dipercayakan, bahkan kepada orang dan tempat yang sebelumnya tidak terpikirkan, seperti pelayanan Filipus di Samaria dan kepada sida-sida Ethiopia. Yang ketiga, Cornelius, seorang perwira pasukan Italia, menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh saat dilayani Petrus seperti tertulis di Kisah Para Rasul 10 yang menunjukkan anugerah Allah tercurah atas semua orang, sehingga tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentiles Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perdebatan mengenai sunat di antara jemaat dan pemimpin gereja, diadakanlah sidang di Yerusalem. Dalam sidang itu, terdapat kesaksian tentang pencurahan Roh Kudus atas kaum Gentiles Kristen, dan karena tuntunan Roh Kudus, persoalan tersebut terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal bertambah kuat. Dengan demikian, Pentakosta membawa kesatuan. Di mana Roh Kudus dicurahkan, di situ terjadi pertobatan, pengertian mendalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam berbagai hal. Paulus juga mengingatkan agar umat Tuhan tidak terfragmentasi seperti pandangan dunia, namun hidup sebagai satu kesatuan dalam Kristus. Sesuai Galatia 3 ayat 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara, tugas kita saat ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus ajarkan dan para rasul kerjakan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Puji Tuhan. Mari tujukan hati kita kepada Dia. Yes, Lord. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang
wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi kami, penuhi kami, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu ya Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Hey. Mari sama-sama katakan, penuhi hatiku. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dengar doa kami ya Bapa. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
Ayo bangkit berdiri sama-sama katakan. Ku rasakan kasih-Mu dan ku nanya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku mengangkat angkat tinggi panji-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di Mari sekali lagi sungguh-sungguh katakan, ku rasakan kasih-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Jemaat saja katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya penuhi dengan kasih, diam di hadirat. Ku mengangkat tanganku penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini doa kami, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yeah, yeah, yeah. Penuhi kami
Yes, we worship you. We bless your name, Jesus. Yaralabaralabaralamo. Hey. Yaralamaho. Yeah. Hey. Penuhi urapi
la barala barala. Ora la barala barala bala bala bala. Jesus, penuhi. Ya ra 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 ra. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah nama-Mu disanjung. Kami puja. Oh yes Lord. Ayo hormati Tuhan dengan kekaguman, katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta nama-Mu di kuasa-Mu nyata, kami puja. Engkau Raja mulia, semua Kau Allah yang di tahta suci. Oh, nama-Mu nyata sempurna, kami puja. Engkau Raja mulia. Ayo angkat tangan tinggi-tinggi. Kau Allah yang mari hormati Tuhan, sanjung tinggi di tahta kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu kami puja. Engkau Raja mulia. Ayo sekali lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Come on. Kau Allah yang Kau besar Tuhan, Kau berkuasa di tahta suci-Mu. Nama-Mu, kuasa-Mu, kami
dipuji, Engkau layak ditinggikan, Engkau berkuasa di tempat ini, Engkau yang memiliki kehidupan kami. Engkau Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan, yang memerintah untuk selama-lamanya, yang berkuasa atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dan semua yang mengasihi Tuhan, semua yang diterobos oleh Tuhan, semuanya berkata, ayo tepuk tangannya paling ramai buat Tuhan, come on. Dan izinkan saya mendengar 1 menit sorak-sore tepuk tangan paling ramai khas Senayan City, come on. Senayan City scream. Yeah. Berikan sekali sorak-sore. Come on. Mari bersama-sama tinggikan Tuhan. Layak dipuji, layak disembah. Seen you do it before, I believe you can do it again. You are all powerful, God you are the throne, and we all know you can do the miracle. You're the Lord of all, you're able, you can. You can do the mountain, not gone about it. You're able. Come on, put your hands up. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for. I know it. That is no other, nobody greater for you. Hallelujah. Clap your hand on God's people. Oh, I know you can. Oh, I know you can. Oh, oh, oh. I keep my eyes fixed on you. Nothing gonna take this praise away. You are the type of you. You're the only one. You make a way. You can. You're the good. You're the good. You're able. You can. You can move the mountain. That's not about. You're able. I know you can. I know it. I know you can. That is no other. Hey, are you ready, church? Oh, I know you can. Oh, oh, I know you can. Oh, you're working on this for my good. Come on, girl. You're turning it all around. Jesus, you'll always be good. In your presence, I will be fine. Somebody scream. Hey. Are you ready to shout it out, Jesus? Come on. Jesus, 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 yeah. Walking on this for my good. You're turning it all around. Jesus, you'll always be good. In your presence, I will be fine. Oh, yeah. Sorak-sorai dan tepuk tangan buat Tuhan. Yeah. Tepuk tangannya paling rame. Come on. Hey. Yeah. Oh. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Somebody make some noise. Say, ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Oh, no, no. Tak ada yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Oh ya, here we go. Semua musuh kemenangan. Are you ready? Are you ready? Say, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh lebih dari penguasa dunia. Kerajaanmu kekal. Biar semua yang bernafas bertepuk tangan dan tinggikan Tuhan. Semua tepuk tangan di atas kepala, saudara. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu, semua sekali lagi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Dia layak dipuji. Come on, somebody make some noise once again. Senayan City Scream. Haleluya. Saya tahu dan saya percaya sukacita Tuhan akan jadi kekuatan buat kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan paling ramai 1 menit buat Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Sorakan haleluya. Silakan duduk dalam anugerah Tuhan, saudara. Dia yang sudah berbuat banyak buat hidup kita. Dia yang mendidik, yang menyertai, menuntun, dan membuka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Sama-sama katakan, ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu.
Sembah Kau Yesus selamanya. Oh, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Sembah Kau Yesus selamanya. Yang wanita saja katakan, ajaib Kau Yesus. Ganti yang pria, katakan, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Sama-sama. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus selama. Oh, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, oh, kasih-Mu. Sembah Kau Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, katakan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Thank you Jesus. Ku memuji-Mu. Sembah Kau Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anak, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Semuanya. Ya Bapa, ini aku anak, layakkanlah seluruh hidup. Ya Abba, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. haleluya, Jesus, ya Abba, Ya Abba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. haleluya. Diana nakabashanda nakalabashedede. Ya ralama ralama ralama. Demikiana masuk. Ya ralama ralama ralama. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Oh. Angkat kedua tanganmu. Yesus terlebih
Yesus terlebih besar di dalamku. Di dalam, Katakan di dalamku Tuhan. di dalam, Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Dia lebih besar daripada apapun, siapapun. Yesus Termasuk krisis dalam hidupmu, besar. pergumulanmu atau apapun. Di dalamku selamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Yesus terlebih besar. Katakan, deklarasikan. Lebih besar di dalamku. Di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih di dalamku selamanya. Di dalamku Jesus, selama-lamanya. Kau lebih besar dari apapun. Yesus Di dalam kami, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalamku, dalamku, di dalamku. Haleluya, Jesus. Yesus Terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Tanpa musik, jemaat saja. Yesus angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan dengan imanmu. Deklarasikan. Dia lebih besar. Dia maha besar di dalammu. Tidak. Sikat nakabashanda nakabashende dekiada nakababa. Jesus. Haleluya. Di dalamku selamanya. Di dalamku selamanya Tuhan. Di dalamku selama-lamanya. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Siapa nama Tuhan kita? Yesus Kristus Mesias, Anak yang hidup. Haleluya. Kau di dalam kami, Engkau bersama kami. Lebih besar daripada apapun dan siapapun. Dan kami tahu Tuhan, Kau akan mengangkat gerejamu. Kau akan mengangkat umatmu menjadi terang bagi bangsa ini. Terang bagi sekeliling kami. Karena Tuhan berjanji, genaplah firman-Mu. Kami akan menuai Indonesia, bangsa-bangsa bagi Yesus Kristus Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu, tidak ada apa-apanya. Beri minyak dan anggur yang baru, sampaikan firman-Mu. Demi Kristus Yesus yang hidup, yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.
Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Selamat kembali saudara. Shalom. Selamat siang, apa kabar saudara? Luar biasa. Dahsyat ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Senang sekali bersama saudara semua. Saya mau jawab salam sejahtera dari jemaat Tuhan percayakan. Saya mengembalakan yang di Balikpapan, Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara. Bapak ibu sekalian, tema hari ini adalah kalahkan Goliat-Goliatmu. Bapak ibu sekalian, Anda siap atau tidak siap? Semua sedang berubah. Semua sedang mengalami sebuah kondisi yang tidak kita harapkan. Anda dan saya harus tahu dibutuhkan bukan pecundang-pecundang yang hanya cari salah siapa dan ingin tahu siapa penyebabnya. Tapi pemenang-pemenang berkata masalah boleh datang, krisis boleh datang, tapi kita bersama Tuhan bisa melewati dan menaklukkan semua itu dengan kemenangan dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Ini lagi teknologi AI saudara. Tiba-tiba next saya dikirimin oleh staff saya yang jago teknologi. Next bahwa dikirim gambar Goliat lawan Daud. Wajah Daud ganti wajah Samuel Kusuma. Saya kaget saudara. Wah, ini teknologi AI bukan AI. Meskipun AI tulisannya AI saudara. Jadi maaf, AI itu adalah tante-tante, ibu-ibu, oma-oma yang sekarang suka AI saudara-saudara. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar dari Daud. Daud tidak punya pengalaman. Daud bukan siapa-siapa, tapi Daud seorang penyembah. Tuhan mencari orang yang bisa menaklukkan Goliat. Bagi banyak orang, Goliat adalah mesin pembunuh. Goliat bicara soal kebinasaan. Goliat bicara maut. Goliat bicara sesuatu yang membinasakan. Tapi bagi Daud yang diurapi Tuhan, Goliat adalah the key to the village. Bagi Daud, Goliat adalah pintu membawa kepada istana. Karena lewat dia kalahkan Goliat, Daud digenapi apa yang Tuhan rencanakan. Dia jadi raja dan dimuliakan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Mari kita langsung saja baca 1 Samuel 17. Bukan karena yang khotbah Samuel jadi ambil ayat Samuel. Kebetulan saudara. 1 Samuel pasal 17 ayat 49 next sampai ayat ke 51. Sudah dapat kita baca sama-sama. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, bukan dengan strategi, tapi karena kuasa Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat 49, 50, 51, 1, 2, 3. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50. Demikianlah, semua baca sama-sama. Daud mengalahkan Filistin itu dengan umban dan batu. Bukan senjata perang, bukan senjata yang bisa mematikan, tapi senjata yang biasa pengembala kambing domba. Semua baca sama-sama, katakan, ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya apa? Tanpa pedang di tangan. Ayat 51. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya lah pedangnya, dihunuskannya sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya kepala dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawannya mereka telah mati, maka larilah mereka. Yang percaya firman Tuhan, amin. Sama-sama katakan amin. Apa Goliat-Goliat kita? Apa Goliat-Goliat modern yang kita hadapi? Mungkin Anda berkata, apa bisa, apa mampu? Kenapa Daud ambil 5 batu? Semua katakan 5 batu. 5 batu itu bukan apa-apa. Batu itu hanya untuk mengusir binatang buas. Batu hanya dipakai untuk sesuatu yang bukan mematikan. Tetapi ternyata Tuhan melakukan segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saya nggak tahu hari ini apa Goliat Anda. Mungkin Goliatmu adalah krisis keuangan, krisis rumah tangga, krisis ekonomi, krisis kesehatan. Tiba-tiba Anda divonis dokter Anda kanker stadium akhir. Atau tiba-tiba Anda mengalami sakit yang berkata tidak mungkin sembuh. Saya mau sampaikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau akan bersama Tuhan bisa menaklukkan Goliat apapun. Dan Anda harus tahu Bapak Ibu sekalian, Tuhan memakai Daud karena
kuasanya. Saya percaya Tuhan yang sama, Yesus yang lebih besar di dalam saudara dan saya akan memampukan Anda menaklukkan Goliat apapun dalam hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Apa yang dilakukan Daud? Daud ambil 5 batu, semua katakan 5 batu. Padahal Goliatnya 1. Kenapa dia ambil 5 batu? Nanti kita akan jawab sama-sama. Tidak ada yang kejadian di Alkitab itu kebetulan. Kalau Anda baca, kenapa dia ambil 5 batu? Perintah Tuhan. Kenapa dia ambil? Nanti jawabannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, next. Akhirnya Daud ambil batu. Langsung diambil pengalir. Batu itu kena dahinya, gas. Berikutnya staf saya yang lain ngomong begini, Pak, saya buat yang agak lebih mirip. Ternyata dia ambil batu gambar Goliat lawan Daud. Dan ternyata Daud bisa mengalahkan Goliat. Bapak Ibu sekalian, batu kena gas. Wajahnya muncul, Daudnya ganti wajah saya. Mirip saudara-saudara. Waktu saya lihat ini, Anda mungkin ketawa seperti Anda ketawa. Ada ya, ada aja. Tapi Tuhan Roh Kudus ngomong gini, itulah hidup. Kau gak bisa jadi pecundang. Kau gak bisa lari dari masalah. Jangan berkata kenapa ini, kenapa itu. Jangan salahkan istrimu, jangan salahkan suamimu. Ada suami saya ngomong, mama ini doa nah. Mama suka berdoa, mama jangan cerewet. Bapak Ibu sekarang ini ada teknologi robot AI. Saya khawatir nanti bapak-bapak, saudara atau pria-pria sekarang nanti tidak ambil istri, ambil robot AI. Begitu dia diprogram ngomongnya bagus-bagus, begitu dia cerewet dipencet chat mati. Coba sekarang tiba-tiba ibu-ibu, Anda pencet chat, Anda yang mati. Cobalah keluarga ini macam-macam. Saya ini gembala puluhan tahun. Urusan keluarga itu macam-macam. Ya, cobalah ibu-ibu, bapak-bapak. Udahlah, nggak ada masalah harus selesai dengan konflik. Kadang-kadang waktu kita masih belum nikah, kenapa mesti bahasanya itu enak begitu loh. Coba setelah nikah sekian tahun, harusnya bahasanya lebih dewasa, lebih enak. Jangan begini, kau makan, lambat sekali jalan kau, sudah tua kau. Yang tertawa pelaku dan korban, saudara. Coba lihatlah bahasa saya sudah opung, saudara. Saya punya cucu mau 4, saudara ya. Ya sudah kakek, sudah akong, bukan kingkong, saudara-saudara. Saya punya anak pertama udah nikah dan dia notaris, dan kemudian dia saudara-saudara nikah sama anak gembala dan punya anak 3. Kemarin saya sama cucu-cucu saya 3 cewek semua. Waduh, rame saudara-saudara. Anak saya yang kedua laki-laki belum nikah, belum dapat calon saudara. Jadi wakil gembala, jadi youth pastor di tempat kami memimpin 1.500 anak muda, Pastor Kevin Kusuma. Ya, kalau Anda ingin tahu, lihat di Instagram, cari di Facebook, pencet nama Pastor Kevin Lemuel Kusuma. Anda pasti ngomong, wih ganteng Pak, ya ganteng. Tapi kata kedua Anda ngomong gini, gak mirip papanya. Anda lupa, Anda kan jawabin, mirip mamanya. Anda lupa, ini hasil kongsi permanen saudara. Yang ketiga Angel udah nikah tahun lalu, dan tahun ini rencana punya anak. Jadi saya mau punya cucu 4. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, Anda dan saya harus tahu Bapak Ibu sekalian. Hidup ini tidak perlu harus dengan persoalan ditambah masalah. Komunikasi suami istri perlu komunikasi yang santun, yang baik gitu. Cobalah Bapak Ibu sekalian. Coba dulu waktu mau menikah, mau dapat dia. Kenapa kau? Saya nggak ada. Saya sini saya percaya baik-baik, nggak ada yang ngaku maksud saya saudara. Sayangku, kekasihku, merpatiku, empretku. Semua yang bagus-bagus disebut. Coba setelah kau menikah, kenapa yang lain-lain yang kau, kau, kali kau. Saya ini satu kali saudara, doakan orang suami istri, nikah 10 tahun gak punya anak. Terus dokter sampaikan, kamu harus bayi tabung. Dia bayi tabung di Penang gagal. Dia bayi tabung di Singapura gagal. Dia bayi tabung sampai ke China gagal. Saya ketemu di Makassar. Akhirnya saya waktu ketemu dia, saya gak kenal. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini, ini suami istri sudah lama gak mesbah keluarga. Apa hubungannya nikah 10 tahun gak punya anak dengan mesbah keluarga?
Secara hubungan manusia logikanya gak masuk akal. Tapi di hadapan Tuhan ini penting. Karena Alkitab ngomong 2-3 orang sepakat meminta apapun dalam nama Tuhan, Tuhan pasti memberikannya. Yang percaya katakan amin. Ternyata suami istri ini gak sepakat. Waktu saya berdoa, saya dapat vision, dapat penglihatan. Penglihatannya unik, mungkin Anda akan ketawa. Selain lihat gambar itu ketawa, karena wajah saya kayak Presiden Korea Utara, saudara. Dan itu Daud mengalahkan Goliat. Samuel cuma mengalahkan Goliat dalam hidupnya. Saudara akan mengalahkan Goliat dalam hidupmu. Karena Tuhan memberi kemenangan buat kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Saya dapat vision. Waktu saya doakan, saya dapat vision. Tidak semua doa dapat vision. Saya dapat vision, Tuhan penyebabnya apa? Tuhan jawab begini. Saya lihat ini, pohon keras sekali. Anda pernah tahu, angkatan saya pasti tahu. Ada film kartun namanya Woody Woodpecker. Sampai berlubang. Saya kaget. Ini kok pohon ada itu. Loh, saya mendoakan suami istri ini, kok ada penglihatan pohon. Terus saya stop, saya ngomong, Tuhan ini apa? Terus saya ngomong, kau mesbah keluar? Iya Pak. Sorry, saya dapat penglihatan itu. Istrinya nangis, suaminya nangis. Terus saya tanya kenapa? Iya Pak, saya ini kerja juga gagal, kerja gagal. Saya pernah usaha kayu gagal juga. Padahal ayah saya sukses karena kayu. Oh ya, saya kira ada hubungan. Tapi terus dia ngomong begini, iya Pak, istrinya yang tek itu saya, kata istrinya. Saya ini terlalu cerewet Pak. Laki-laki kalau nggak dibawa, nggak cocok Pak. Dia nggak akan nurut Pak. Jadi suami harus di sini nggak ada maksud saya, saudara. Kenapa? Karena suami saya ini kepala batu. Oh pantas penglihatannya itu karena itu keras. Terus suaminya nangis, iya Pak, saya kepala batu. Jadi banyak kenapa nggak beres-beres urusan rumah tangga karena suaminya kepala batu. Di sini nggak ada. Istrinya terlalu cerewet, bangun sampai malam, gak pernah berhenti. Siaran mulai Indonesia Raya sampai Rayuan Pulau Kelapa, sampai suami udah tidur. Ya, gitu saudara ya. Yang tertawa pelaku dan korban, saudara. Coba belajar Bapak Ibu sekalian. Setelah itu saya ngomong, mau apa gak berubah? Iya Pak, saya suami istri ini pulih, mesbah keluarga kembali. Mujizat Tuhan terjadi 3 bulan kemudian. Secara ajaib istrinya hamil. Dan 6 bulan kemudian ketemu saya waktu saya pelayan kembali ke Makassar. Istrinya lagi hamil. Itu di YouTube rare saya ada. Mujizat 10 tahun gak punya anak dapat anak. Itu kesaksian beliau. Saya ketemu. Setelah itu saya doakan. Dan saya tanya, anakmu laki atau perempuan hasil USG-nya? Ya gak tahu pastor, kayaknya perempuan. Enggak, anakmu laki. Nanti lahir namanya Samuel, bukan Kusuma. Kasih marga bapaknya. Iya Pak, betul. Anaknya lahir kemarin tahun 2026 ini. Anak itu lahir laki-laki, namanya Samuel. Dan dikasih marga bapaknya. Tuhan selalu membuat mujizat setelah mereka selesai. Kadang-kadang kita cari masalah itu solusinya kita anggap di luar. Daud mengalahkan Goliat, dia pakai batu. Next. Batu yang diambil ada 5 batu. Kenapa 5 batu? Kok tidak 2 batu, 3 batu? Ada yang ngomong begini, Pak, pastor, 5 batu karena Daud kan bisa saja melepaskan pengalihan. Lepas, kelima, kena tuk, jatuh. Itu kau mau sendiri. Alkitab ngomong begini, maka waktu dia lepaskan batunya ayat 49, kena dahinya, bam. Tapi sisa 4 batu. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa ini ada penemuan tengkorak tulang raksasa di tanah perjanjian, dan waktu dibalik batu itu masih tertancap. Saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kenapa 5 batu? Karena ternyata Goliat
punya pasukan raksasa lain 4. Kenapa dia ambil 5 batu? Saya kasih bukti. Ini jarang pendeta mau khotbahkan ini. Karena resikonya panjang, saudara. Next. Yang pertama namanya Goliat. Dikalahkan oleh Daud dengan batu yang pertama. Raksasa yang kedua. Next. Cepat saja. Namanya Isbi-Benob. Saya nggak karang-karang, saudara. Ada ayatnya 2 Samuel 21 ayat 16. Salah satu keturunan raksasa dan memiliki tombak yang besar. Nah ini. Saya nggak tahu Isbi-Benob apa yang engkau hadapi. Goliat apa yang engkau hadapi. Dan hampir membunuh Daud. Dikalahkan oleh Abisai. Kalau Anda baca 2 Samuel 24 ayat 16-17a. Kita baca sama-sama yang huruf warna merah 1, 2, 3. Isbi-Benob yang termasuk gunung raksasa. Berat tombaknya 300 shikal tembaga. Ia menyandang pedang yang baru. Menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai, anak Seruya, datang menolong Daud. Merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Raksasa yang ketiga namanya Saf. 2 Samuel 21 ayat 18. Raksasa keturunan Rafa. Jadi tidak ada yang dilakukan di Alkitab perintah Tuhan itu yang biasa. Pasti ada yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, Anda ada di tempat ini, Anda orang yang luar biasa dan you are the chosen people. Anda orang dipilih Tuhan. Di luar sana banyak raksasa-raksasa Goliat. Anda dan saya jangan lari. Anda harus hadapi bersama Tuhan. Masalah apapun yang Anda hadapi bersama dengan Tuhan, percaya Anda akan mengalami musibah menjadi mujizat kuasa Tuhan dinyatakan. Dia pejuang Filistin dikalahkan oleh Sibkai. Ini ya, raksasanya ada, tetapi ada yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan. Jadi masalah persoalan, gak usah panik. Ada cara Tuhan untuk Anda jadi pemenang. Jangan masuk, waduh kali ini. Dulu Pak Pendeta, Pastor, krisis 98 saya lolos. Saya dibela oleh Tuhan. Saya diberkati Tuhan, puji Tuhan. Apakah krisis 2008 Anda dibela Tuhan? Ya. Krisis 2018 Anda dibela Tuhan? Ya. Apakah krisis 2026 ini Anda tetap dibela Tuhan? Saya percaya Tuhan yang sama telah memberi Anda batu karang yang teguh. Yesus Kristus akan memampukan Anda krisis apapun tetap Anda mendapat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. 2 Samuel 21 ayat yang ke-18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran. Semua baca sama-sama. Melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Batu yang keempat, karena raksasa yang keempat namanya Lahmi. Semua katakan Lahmi. Kalau dia dari India, Lasmi. Itu filmnya ada. 1 Tawarikh 20 ayat yang ke-5. Saudara kandung Goliat, tombaknya besar di balok penenun, dikalahkan oleh Elhanan. Maka terjadilah lagi. Semua baca sama-sama 2 Tawarikh 20 ayat 5. Pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Ya menewaskan Lahmi, saudara Goliat. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang periuk. Yang kelima, yang terakhir. Udah terakhir mata jemaat. Pendeta ini cepat juga khotbahnya ya. Raksasa ini tidak disebutkan namanya siapa, tapi berjari tangan 6, berjari tangan kiri 6, berjari kaki 6. Batu yang kelima ini adalah batu penentu. Yang membuat semua tergenap yang 5 batu yang diambil oleh Goliat. Sehingga ditulis ayat itu dengan jelas. Memiliki 6 jari, tangan, kaki, keturunan Rafa, dikalahkan oleh Yonatan bin Simea, keponakan Daud. 2 Samuel 21 ayat 20-23, huruf yang warna merah, baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang
yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya nggak disebutkan namanya siapa, masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Ini anomali, ini nggak lazim. Bapak Ibu sekalian, semua orang bingung dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Ini semua anomali, tidak lazim terjadi. Tapi jangan khawatir, meskipun dia 6 jari, 24 jari, tidak pada umumnya seperti raksasa lainnya. Tuhan tetap memberi kemenangan. Tuhan tetap memaklukkan mereka dengan cara Tuhan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok orang-orang Israel, maka Yonatan anak Simea, kakak Daud, jadi keponakan Daud, menewaskannya. Tapi ini huruf yang di bawah ini menarik. Kayak saya katakan kenapa batu yang kelima penentu? Karena Anda lihat ayat 23 bagian akhir. Semua baca sama-sama. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Saya kasih tahu saudara, ke depan kita akan dihadapi raksasa-raksasa modern. Goliat modern yang tidak pernah Anda prediksi. Bulan lalu, pemilik Tesla namanya siapa? Siapa? Bukan Samuel Kusuma, bukan. Siapa namanya? Elon Musk, itu orang Jawa. Elon Musk ngomong begini, 3 tahun 5 tahun lagi teknologi akan berubah total. Uang tidak akan laku lagi. Apa yang Anda tabung tidak akan bisa menjamin Anda lagi. Waktu saya dengar ini, saya ngomong ini orang salah prediksi. Ternyata dia bukan salah prediksi, dia betul-betul tahu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mau kasih tahu kabar baik-baik buat saudara. Jangan simpan banyak-banyak uang di bank. Jangan simpan banyak-banyak di bunker saudara. Tapi tabung untuk kerajaan surga. Pakai untuk penginjilan. Pakai untuk layani jiwa-jiwa. Kok gak ada yang tepuk tangan saudara? Daripada sebelum uang Anda gak laku. Satu kali saya jarang ke bank. Tapi kali itu saya dipanggil kepala bank karena harus tanda tangan. Ya, kami lagi bangun Bukit Doa Kalimantan. Yang sekarang gedung untuk sekali ibadah 5.000 orang di Balikpapan. Itu anugerah kami bangun persis seperti gereja Taman Getsemani atau gereja The Church for All Nation, gereja segala bangsa yang di tanah perjanjian. Bapak Ibu sekalian, kami dapat 5,6 hektar. Kami dipanggil sana karena ada harus ganti tanda tangan gitu. Nah, ya udah saya tanda tangan. Waktu saya antri mau tanda tangan, sebelah saya itu teller prioritas. Terus tiba-tiba saya kenal satu Pak Haji. Pak Haji ngomongin, "Hai Pak Pendeta, ngapain?" Saya ngomong, "Pak Haji ngapain?" "Ini Pak Pendeta. Ini hari ini." Dia Haji Batu Bara, saudara-saudara. Jadi kalau dia Haji Batu Akik, jadi Haji Batu Akik, saudara. Karena Batu Bara kami sebut Haji Batu Bara. Iya ini pendeta. Ini masa hari ini ada yang orang saya beli batunya, minta uang cash. Loh, kan transfer aja bisa. Iya Pak Haji kan transfer aja, ya Pak Pendeta ya. Ini minta uang cash, kenapa? Ini masa begini-begini, sudah Jumat. Sore mau bank tutup, ambil 24 miliar Pak Pendeta. Cash hitung, saya bawa ke kampung lagi. Bagaimana gak khawatir Pak Pendeta? Ya, dia khawatir begal saudara. Padahal dulu bos begalnya di sini. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian. Dia ngomong gini, "Iya Pak Pendeta. Iya ya, uang ini gak ada artinya 24 miliar. Saya tanya, "Kau gak ada artinya, gua ada artinya." Dia gak ada artinya, dia ngomong gini, "Kenapa dia ambil uang cash?" Karena dia mau bawa ke kampung. Dia beli batu bara sekian banyak, sekian vessel, dia harus bayar cash saudara. Oh ya, kenapa? Kan bisa transfer, gak mau Pak, harus uang cash pemiliknya. Untuk apa? Mau didoakan uangnya.
dibaca-bacain. Loh, kan bisa tabungan dibacain. Enggak betul. Harus uang cash. Ada aja dalam hati saya, ada juga ya gitu. Siapa tahu dibaca tiba-tiba bicara, persembahkan ke Bukit Doa Kalimantan gitu saudara. Tapi belum kesampaian saudara-saudara. Nah, setelah itu dia cerita lagi, Pak Pendeta, ini uang gak ada artinya ya Pak Pendeta. Iya, kemarin ini Pak Pendeta, teman saya di Jakarta, dia simpan di satu apartemen uang 1 juta US dollar di brankas, di apartemen kosong. Setahun dia biarin. 2 minggu lalu dia ambil uang itu, kaget dia. Pingsan suami istri. Saya kaget tuh, kenapa pingsan? Karena waktu brankas dibuka di apartemen itu, uang cash apel Washington, US dollar, habis dimakan rayap. Jadi bubuk di brankas. Saya ngomong gini, Tuhan Yesus tolong. Jenis ini pindahkan ke bangsa-bangsa, jadi berkat bangsa-bangsa. Terus dia ngomong gini, lihat ya Pak Pendeta. Ternyata uang itu cuma just number. Gak ada arti. Betul Yesus ngomong gini, buat apa kau peroleh sisi dunia? Kalau jiwamu binasa, jiwa kita lebih berharga. Jiwa kita lebih mulia karena telah dibeli dan ditebus oleh darah Yesus lebih daripada apapun dan siapapun di dunia ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari dengar suara Tuhan. Tuhan selalu tolong kita. Yang membelah laut, yang terduka. Mari berdiri sama-sama. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat Siapa di antara saudara mau terima mujizat Tuhan hari ini? Angkat tanganmu. Katakan, yang membelah laut, yang terduka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Angkat tanganmu, terima mujizat Tuhan, terima pengurapan Tuhan. Laut yang terduka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Kami percaya, tangan-tangan diangkat, terima mujizat dalam nama Yesus. Terima pengurapan baru dalam nama Yesus. Sebab Roh Kudus di dalam kami, Yesus di dalam kami lebih besar daripada Goliat apapun. Kami percaya kami akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Matakan firman-Mu, semua pulang dengan mujizat, semua pulang dengan kemenangan, semua pulang dengan pemulihan kuasa Tuhan. Diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita saudara. Puji Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan mempersembahkan korban kita bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Engkau sanggup membelah lautan. Engkau yang mengajar dan mendidik kami hari-hari ini untuk terus beriman dan memegang janji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan kami berdoa biar firman-Mu boleh berakar dan bertumbuh berbuah menjadi kehidupan bagi kami. Berkati Pastor Samuel Kusuma yang telah menyampaikan isi hati-Mu, berkat-Mu dan anugerah-Mu, kesehatan dan kekuatan yang baru turun atas hamba-Mu ini. Dan sebentar kami dan mempersembahkan korban kami bagi Tuhan.
Berkati setiap tangan yang memberi. Enggak ada yang kekurangan di antara kami. Enggak ada yang sakit di antara kami. Ketika kami memberi, kesembuhan terjadi, berkat Tuhan mengalir, pintu-pintu terbuka di dalam nama Yesus. Ini cinta kami kepada Tuhan dan semuanya berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang merebut Tuhan kita. Silakan kalau duduk Bapak Saudara. Drawing closer, I'm letting go. Lord, I surrender. Now I receive the grace that you carry. You're all I want. It's you that I want. It's you that I love. This world has nothing I desire but you. It's you I adore. And all my heart is yours. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami Tuhan. Di dalam kesusahan Tuhan akan menghibur kami. Tuhan akan membela kami dimanapun kami berada. Walaupun dalam kesulitan kami Tuhan akan membimbing kami Tuhan untuk ke jalan yang benar Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk Bapak Samuel Kusuma. Biar kiranya Tuhan pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersatu hati berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan. Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta keluarga. Tuhan kiranya turunkan selalu perlindungan-Mu atas beliau Tuhan. Biar ada juga kerendahan hati Tuhan di hadapan-Mu. Mengandalkan Engkau senantiasa membawa visi dan misi-Mu bagi gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami juga bawa Tuhan. Kami bersatu hati berdoa untuk Pastor Billy beserta keluarga. Juga Tuhan curahkan roh-Mu atas Pastor Billy Tuhan. Biar Pastor Billy juga memberikan visi dan misi-Mu atas gereja-gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan terima kasih buat para pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kiranya pelayanan kami itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi berkenan di hadapan Kau Tuhan. Dan hamba-Mu saat ini berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang setia hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada unity yang terjadi atas setiap keluarga Tuhan. Ada berkat yang terjadi Tuhan. Baik di sekolah, di tempat kuliah Tuhan, di pekerjaan, di bisnis Tuhan. Tuhan akan pakai semuanya di marketplace juga Tuhan. Tuhan akan lindungi, Tuhan akan bela, Tuhan akan berikan kesehatan, diluputkan dari wabah sakit penyakit. Tangan Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa. Saat ini kami angkat kedua tangan kami Tuhan. Berdoa untuk kota-kota di mana kami lahir. Berdoa untuk kota Jakarta di mana kami mencari nafkah. Tuhan kiranya turunkan urapan Roh Kudus-Mu atas kota-kota di seluruh Indonesia ini Tuhan. Ada berkat yang terjadi, ada kesehatan yang terjadi, ada kemakmuran yang terjadi. Indonesia akan dimuliakan Tuhan. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia akan dibersihkan dari korupsi. Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Dan Indonesia akan memberikan kesejahteraan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan sebentar kami akan pulang dan kami siap untuk menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Mari seluruh umat yang terkasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat dan percaya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday and God bless you.